Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami tentang standarisasi sarana dan prasarana. Kami berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan Hasna Novianti, Nur Alim, dan Yuspika Permatasari saya sendiri. Happy watching! Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian standarisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Ayat 8, standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, dan tempat berrekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sarana prasarana dikembangkan oleh BNSP. BNSP itu sendiri yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan, merupakan lembaga mandiri, profesional, dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu standar lahan sekolah dan bangunan sekolah. Standar lahan sekolah. Lahan yang digunakan untuk kepentingan sekolah harus mendukung kelancaran proses pendidikan itu sendiri. Lahan harus terhindar dari berbagai potensi bahaya maupun mengancam keselamatan jiwa warga sekolah. Selain itu, lokasi lahan hendaknya memiliki akses yang memadai untuk penyelamatan dalam keadaan darurat jika sewaktu-waktu terjadi ancaman bahaya. Lahan harus terhindar dari gangguan pencemaran air dan udara serta kebisingan. Standar luas lahan untuk sekolah dasar, menengah, dan kejuruan antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Adapun standar bangunan sekolah berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk SMA atau MA, bangunan gedung sekolah harus memenuhi ketentuan tata bangunan, persyaratan keselamatan, persyaratan kesehatan, persyaratan kenyamanan, dan dilengkapi dengan sistem keamanan serta pemeliharaan bangunan. Persyaratan keselamatan mencakup konstruksi dan sistem proteksinya. Konstruksi bangunan harus stabil dan kukuh sampai kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah atau zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya. Tata bangunan sekolah meliputi koefisien dasar bangunan maksimum 30%. Jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, atau jaringan tegangan tinggi. Jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Nah, adapun pembahasan yang terakhir yakni meliputi standar sarana dan prasarana di sekolah. Sarana dan prasarana sekolah dapat dikelompokkan menjadi sejumlah prasarana dengan macam sarana yang lengkap. Untuk SMA atau MA sekurangnya memiliki 18 jenis prasarana sekolah. Adapun 18 jenis prasarana sekolah untuk SMA yaitu yang pertama ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika,
ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, dan ruang tata usaha. Yang selanjutnya yaitu tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain atau berolahraga. Nah, 18 yang tadi dikelompokkan hanya menjadi 3 kelompok ruang, yaitu yang pertama ruang pembelajaran umum, yang kedua ruang penunjang, dan yang ketiga ruang pembelajaran khusus. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya teman-teman. Jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu. Bye-bye teman-teman. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.